Halo Sobat Doba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 142 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Kejutan besar terpancar di mata Xiaoyan ketika menyaksikan sisa jiwa ular penelan langit 7 warna tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Ia sangat memahami betapa mengerikannya kekuatan makhluk itu. Namun ternyata sosok tersebut berhasil dikalahkan oleh gabungan kekuatan beberapa orang dari pihak Raja Xuanling. Xiaoyan menatap dalam diam, lalu bergumam dalam hati. Kekuatan Raja Xuanling ini sepertinya telah mencapai tingkat 6 putaran di bintang 9. Dari belakang tubuh Xiaoyan, suara Long Yi terdengar dari bilah penguasa Xuan. Meskipun makhluk itu hanyalah sisa jiwa, tetap saja tidak dapat diremehkan. Situasi di medan perang kali ini tidaklah sederhana. Mendengar itu, Xiaoyan menundukkan kepalanya sedikit, lalu berbicara dengan nada serius. Senior, jika engkau turun tangan melawan Seifu dan Qintian, seberapa besar kemungkinan menang yang dapat kau perkirakan? Long Yi menatap melalui penghalang hitam putih yang melingkupi medan tempur itu. Kemudian menjawab, Seifu memiliki kekuatan setara dengan tingkat setengah dosian. Jika aku melawannya, peluang menang tidak akan lebih dari 30%. Sedangkan melawan Qintian yang telah mencapai puncak Dodi, mungkin setara 50 banding 5. Jawaban itu membuat Xiaoyan tertegun. Dia sulit mempercayai bahwa bahkan sosok seperti Long Yi yang semasa hidupnya merupakan seorang dosian sejati hanya dapat memperkirakan peluang setara melawan Qintian. Long Yi menambahkan kata-katanya, jangan terkejut, aku dapat merasakan di dalam tubuh Qintian ada kekuatan yang amat aneh dan juga mengerikan. Kata-kata itu membuat Xiaoyan terdiam. Dia menatap ke arah medan pertempuran yang terbungkus oleh penghalang energi hitam putih. Sosok Qintian tampak semakin misterius dan berbahaya. Dia lalu memusatkan kekuatan jiwanya, mengamati pertempuran di dalam penghalang dengan pandangan tajam yang menembus segala lapisan energi. Namun tepat pada saat itu, sosok yang sangat dikenalnya tiba-tiba muncul di sampingnya. Xiaoyan, suara lembut itu milik Tang Tang. Xiaoyan berbalik dengan dahi berkerut. Tang Tang menatapnya sambil berbicara. Pertempuran antara klan Medusa dan keluarga kerajaan Xuanling tampaknya akan segera berakhir. Apakah engkau tertarik mengunjungi kuil Medusa? Xiaoyan terkejut sejenak. Dia menatap ke arah pasir yang bergulung di bawah kakinya, di mana kuil kuno berwarna putih tersembunyi di balik gurun yang sunyi. Namun tepat ketika matanya berfokus pada kuil tersebut, getaran kuat menyentak pikirannya. Sebuah gelombang jiwa misterius tiba-tiba bergetar dari dalam kepalanya. Ini, kekuatan apa ini? Xiaoyan terkejut. Aura itu berasal langsung dari dalam kuil Medusa. Kuat dan misterius seolah memanggil jiwanya dari kejauhan. Tempat itu seolah menyimpan sesuatu yang akrab bagiku, gumam Xiaoyan. Namun kemudian dia menarik nafas panjang dan menatap Tang Tang. Lupakan saja, meski kuil itu penuh legenda, tidak ada gunanya jika kita mati di dalamnya. Tang Tang menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. Kami, kelompok tentara bayaran pedang darah, telah memiliki rencana baru. Maka kerjasama kita harus diakhiri di sini. Maaf. Setelah berkata demikian, dia melemparkan sebuah kantung berisi pil obat ke arah Xiaoyan. Baiklah, kalau begitu kita berpisah di sini. Dia tahu benar maksud tersembunyi Tang Tang. Rahasia di balik kuil Medusa itu terlalu menggoda. Siapapun yang berhasil memperoleh harta di dalamnya, mungkin tidak akan lagi perlu hidup dalam bahaya. Ketika Tang Tang dan para anggotanya berbalik, dia sempat menoleh dan berkata, hal yang kau cari mungkin berada di wilayah gurun itu, tapi tempat itu terlalu berbahaya. Xiaoyan menatapnya sejenak. Kemudian menjawab, terima kasih. Setelah Tang Tang dan kelompoknya pergi, Xiaoyi yang berada di sisi Xiaoyan akhirnya membuka suara. Lalu bagaimana sekarang? Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah gurun yang sunyi. Matanya memantulkan cahaya dingin. Kita tetap harus pergi ke sana. Aku bisa merasakan sesuatu yang aku butuhkan berada di tempat itu. Mendengar itu, Xiaoyi tersenyum bersemangat. Kalau begitu, mari kita hadapi bersama. Namun Xiaoyan mengangkat tangannya, menahan langkahnya sejenak. Jangan terburu-buru. Aku merasakan keberadaan Mu Feng dan yang lainnya di sekitar sini. Kita harus bergabung dengan mereka terlebih dahulu. Selain itu, pertunjukan antara klan Medusa dan keluarga Xuanling baru saja dimulai. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan dapat merasakan banyak aura kuat sedang mendekat. Dalam waktu singkat, pasukan klan Medusa akan berkumpul. Dan ketika itu terjadi, posisi keluarga Xuanling pasti akan menjadi sangat genting. Sementara itu di sisi lain, kelompok Tang Tang masih berdiskusi di tengah perjalanan mereka meninggalkan tempat itu. Ketua, apakah kita benar-benar akan menyerah pada wilayah gurun itu? Barang yang ada di sana sangat berharga, ucap Wu Yu, sang pria dengan bekas luka di wajahnya. Tang Tang menatap jauh ke depan, kemudian menjawab, gurun itu tidak sebanding dengan rahasia di balik kuil Medusa. Namun entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar di sana.
Salah satu anggotanya, Tulang, mengerutkan dahi. Kalau begitu, mengapa memberitahu Xiaoyan? Mereka dari Pavilion Fenciang. Jika mereka mati di sana, tanggung jawabnya bisa saja dijatuhkan kepada kita. Tang Tang menggeleng perlahan. Tidak perlu khawatir, orang-orang itu bukan tipe yang mudah mati. Setelah berkata demikian, dia menahan nafas dan mulai menyembunyikan kekuatannya. Lalu perlahan bergerak mendekati kuil Medusa bersama kelompoknya. Di sisi lain dari medan pertempuran, di dalam penghalang hitam putih, amarah Seifu menggema keras. Keparat, ada seseorang yang berhasil menaklukkan binatang penjaga dan masuk ke dalam kuil. Suara tawa dingin segera menyusul dari Qintian. Makhluk tua, sudah kukatakan, keluarga Xuanling adalah keluarga besar dengan banyak jenius. Tuan ular Medusa tidak akan pernah sebanding dengan kami. Seifu menatap tajam tanpa menunjukkan emosi. Tidak perlu banyak bicara. Masuk ke kuil tidak selalu berarti keberuntungan bagi mereka. Nada suaranya dingin, namun tersembunyi di baliknya ada secercah kegelisahan. Qintian menyadarinya, namun hanya menggeleng pelan. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa kekuatan Raja Xuanling sendiri sudah cukup membuatnya puas. Tidak perlu khawatir makhluk tua, ucapan Qintian sambil mengepalkan tinju. Aku akan membuktikan siapa yang pantas disebut penguasa sejati. Kekuatan hitam putih yang mengandung hukum kehidupan dan kematian segera menyelimuti tubuhnya. Dia melancarkan serangan dahsyat yang menerpa ke arah Seifu. Namun Seifu hanya mengangkat tongkat berkepala ular di tangannya. Dengan tenang menahan hantaman mengerikan itu seolah tiada artinya. Qintian menatap dengan mata menyipit. Benar-benar kekuatan setengah dosian. Luar biasa. Seifu tersenyum tipis. Kemudian suara parau namun penuh wibawa keluar dari mulutnya. Qintian, kali ini aku akan memperlihatkan padamu kekuatan sejati dari seorang setengah dosian. Ujung tongkatnya menyala terang, memancarkan gelombang panas yang menyelimuti seluruh ruang pertempuran. Di kejauhan, aura Lucy yang sebelumnya dikejar oleh Xuanmo tiba-tiba melonjak naik. Dia menjelma menjadi wujud aslinya, yaitu ular hijau raksasa. Sosoknya melesat lurus ke penghalang hitam putih. Qintian menatap dengan wajah membeku. Dia segera menyadari sesuatu yang mengerikan. Ada yang tidak beres. Di kejauhan, kelompok Xuanmo menggempur dengan kekuatan penuh, memaksa Meilan mundur beberapa langkah. Namun menghadapi sang Raja Ular, pihak Kingmu dan yang lainnya tampak sangat kesulitan. Meski demikian, mereka masih mampu bertahan, seolah menunggu sesuatu, menunggu pertarungan langit usai agar dapat segera mundur dari tempat ini. Mereka tahu betul, sejak Raja Xuanling, Yemo, dan Xuanming, 3 ahli puncak bintang 9 Daudi memasuki kuil Medusa, kekuatan keseluruhan Legiun Pemangsa Naga menurun drastis. Bertahan lebih lama di gurun ini hanya akan membawa kehancuran. Di dalam penghalang hitam putih, Qintian menatap lurus ke arah wanita tua di depannya. Pandangannya penuh kewaspadaan. Dari tubuhnya perlahan muncul kekuatan aneh. Energi kehidupan dan kematian yang saling berbaur menciptakan aura yang membuat ruang di sekitarnya bergetar. Tubuh si tua Seifu yang semula bungkuk mendadak tegak lurus, seolah kembali muda. Dengan suara rendah namun menggema di seluruh penghalang, dia mengatakan, "Lucy, datanglah." Seketika dari tubuh ular hijau yang sedang dikejar oleh Xuanmo memancar kekuatan hitam dan putih yang mengerikan. Aura kehidupan dan kematian berbaur, dan dalam sekejap kekuatannya meningkat pesat. Dia menembus kekuatan Xuanmo dan melesat menuju penghalang hitam putih. Suara ledakan keras menggema. Tubuh besar ular hijau itu langsung masuk ke dalam penghalang. Xuanmo mengernyitkan alisnya. Wajahnya dipenuhi amarah. Keparat, dia tidak menyangka mangsanya berhasil lolos pada saat terakhir. Dengan dengusan dingin, dia segera berbalik dan kembali membantu Kingmu menghadapi sang Raja Ular yang kekuatannya luar biasa. Qintian menatap Seifu dengan tatapan tajam. Orang tua ini, apa yang sedang dia lakukan? Gumamnya dalam hati. Energi di sekitar Seifu mulai beriak. Tubuhnya tegak di tengah pusaran kekuatan hitam putih. Dan dengan tatapan penuh kebencian, dia menatap Qintian. Qintian, klan kekaisaran Xuanling dan suku Medusa kami telah berseteru selama ribuan tahun. Mungkin hari ini, sebagian dari dendam itu bisa diakhiri. Qintian menatapnya tajam, lalu tertawa dingin. Seifu, selama 100 tahun kau menjaga kuil Medusa, pada akhirnya tetap saja hanyalah seekor ular penjaga pintu. Tapi klan kekaisaran Xuanling bukanlah buah lunak yang bisa diremas sesuka hati. Seifu mengangkat wajahnya, menatap langit gurun yang dipenuhi debu pertempuran. Kalau begitu, mari kita lihat, apakah kau masih bisa berkata seperti itu setelah para pemimpin dari 9 suku besar Medusa tiba di sini. Nada suaranya penuh ancaman. Di kejauhan, sudah tampak beberapa sosok kuat mendekat. Aura mereka begitu besar hingga langit tampak bergetar. Qintian mengernyitkan dahi, matanya menyipit. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan menjadi korban hari ini. Ucapnya dengan dingin. Dia jelas merasakan gelombang kekuatan luar biasa mendekat dari berbagai arah.
Di antara mereka sudah ada dua yang tiba lebih dulu. Meilan, pemimpin suku ular pesona dengan kekuatan Dodi bintang 8 puncak, serta sang raja ular sendiri, ahli 4 putaran bintang 9 Dodi. Seifu berdiri di atas kepala ular hijau yang kini menyatu dengan tubuhnya. Dari tubuhnya memancar kekuatan hitam dan putih yang perlahan mengalir ke luka-luka ular tersebut, menyembuhkannya dengan cepat. Meskipun ular hijau itu hanya memiliki kekuatan Dodi bintang 91 putaran, namun ketika bergabung dengan kekuatan Seifu yang telah mencapai tingkat setengah dosian, kekuatan mereka menjadi nyaris tak terbendung. Dengan tatapan tajam, Seifu berkata, "Kau mampu memaksaku untuk menggunakan penyatuan manusia dan ular hanya dengan kekuatan Dodi puncakmu. Kintian, kau memang layak disebut sebagai manusia terkuat di bawah tingkatan dosian." Kintian tertegun, jelas tidak memahami maksudnya. Namun perasaan dingin mulai menjalari hatinya. Suara Seifu kembali terdengar. "Mulai dari sekarang, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu." Dia mengangkat tongkat kepala ular di tangannya dan berteriak lantang, "Tewaslah di tanganku, agar gelarmu sebagai raja tak tergoyahkan tidak sia-sia." Kintian tersentak, wajahnya berubah drastis. Dalam sekejap, semua luka di tubuh ular hijau sembuh total. Tubuh besar itu menyusut dengan cepat hingga hanya seukuran telapak tangan, lalu perlahan melingkar di tangan Seifu. Tatapan dingin ular itu menatap Kintian penuh kebencian. Seifu mengangkat ular itu dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya mengangkat tongkat kepala ular ke udara. Ketika keduanya sejajar, cahaya yang menyilaukan terpencar. Aura kuno yang sangat kuat tiba-tiba meluas, mengguncang ruang dan waktu. Kintian terbelalak, pupil matanya menyusut tajam. "Ini kekuatan dari zaman kuno." Seifu menatapnya dengan dingin. "Kintian, terimalah seranganku." Dalam sekejap, ular kecil di tangannya melebur menjadi satu dengan tongkat kepala ular. Cahaya hijau zamrud menyelimuti seluruh penghalang. Sementara pada ujung tongkat, sepasang mata hijau menyala dengan mengerikan. Gelombang hitam putih menyebar cepat dari pusat kekuatan itu. Kintian memandangi pemandangan tersebut dengan ekspresi serius. Tongkat kepala ular itu mungkin sebuah artefak tingkat abadi. Setelah menyatu dengan ular hijau, jelas benda itu telah memiliki roh spiritual sendiri. Untungnya aku masih menyimpan satu kartu terakhir. Dengan gerakan cepat, Kintian mengeluarkan sebuah pil berwarna merah tua dari cincin penyimpanannya. Aura panas yang membara seketika menyelimuti seluruh area. Di kejauhan, Xiaoyan dan beberapa orang lainnya yang sedang mencari Mu Feng berhenti sejenak. Mereka menatap langit yang kini dipenuhi cahaya merah dan putih yang saling bertarung. Xiaoyi yang berada di samping Xiaoyan mengatakan, "Itu bukan pil biasa, itu murni energi api yang dipadatkan hingga membentuk wujud pil. Bukan benar-benar obat, melainkan gumpalan energi yang menyimpan kekuatan destruktif yang luar biasa." Di dalam penghalang, Kintian menelan pil merah itu tanpa ragu. Seketika dari tubuhnya memancar api merah menyala yang berpadu dengan kekuatan hitam putih. Api itu tampak hidup, seperti roh yang menari di sekitar tubuhnya. Energi kehidupan dan kematian yang sebelumnya netral kini terlindungi sempurna oleh nyala api yang mampu melelehkan segala sesuatu di sekitarnya. Seifu menatap dengan tatapan tajam, sedikit terkejut. Ini, apa yang telah dia telan? Kekuatan Kintian kini berubah total. Dari kekuatan kehidupan dan kematian, dia kini memiliki 3 elemen berbeda. Api, kehidupan, dan kematian yang berpadu menjadi kekuatan yang luar biasa menekan. Seifu mengerutkan alisnya. Sebagai ras ular yang berunsur yin, api adalah kelemahan alamiahnya. Kini, menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan dia pun mulai merasakan bahaya yang nyata. "Apakah kau mengira artefak abadi bisa mengalahkanku?" ucap Kintian. Seifu tidak menjawab. Tongkatnya bergetar hebat, lalu cahaya menyilaukan memancar ke langit. "Roh Jiaomang!" teriaknya. Langit terbuka, dan dari dalam cahaya itu muncul naga hitam dan ular putih raksasa yang melilit satu sama lain, memancarkan kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Serangan itu begitu dahsyat hingga penghalang hitam putih di sekitar mereka hancur berantakan. Kintian menatap ke atas tanpa gentar. Api merah membara menyelimuti tubuhnya. 5 bola energi berputar cepat, membentuk pusaran hidup dan mati. Dari bawah kakinya, lingkaran simbol raksasa muncul, bersinar seperti matahari. "Raja yang tak tergoyahkan!" teriaknya. Kekuatan menakutkan itu bangkit. Pusaran energi menyerap naga dan ular raksasa ke dalamnya, menghancurkan ruang di sekitarnya. Seifu terkejut, wajahnya memucat saat melihat serangannya ditelan oleh kekuatan misterius itu. Formasi raja tak tergoyahkan, pemusnahan. Kintian berteriak, meledakkan seluruh energi yang tersisa. Langit berguncang, cerita naga dan ular menggema sebelum tubuh mereka terkoyak habis oleh api hitam dan putih. Ledakan dahsyat menelan segalanya, menggetarkan dunia di bawah sana. Ketika asap mulai mereda, Kintian berdiri di udara. Nafasnya berat namun matanya masih menyala penuh kemenangan. Dia menatap tubuh Seifu yang terhempas ke kejauhan, darah mengalir dari sudut bibirnya. "Seifu,
kau memang ahli setengah dosian, tapi kali ini kau benar-benar kalah, ucap Qin Tian dengan mulut ternganga. Suasana hening menyelimuti arena. Hanya angin yang berdesir membawa gema kemenangan tipis yang baru saja diraih Qin Tian. Asap tebal memenuhi udara, menyelimuti gurun yang bergetar hebat akibat ledakan dahsyat sebelumnya. Di tengah-tengah kehancuran itu, sosok Seifu berdiri di tengah tubuh berlumur darah. Genggaman tangannya masih erat memegang tongkat berbentuk kepala ular yang berkilauan dengan cahaya abadi. Darah menetes di sudut bibirnya, namun matanya tetap menyala dengan kebencian dan tekad. Sesaat kemudian, wajahnya berubah bengis. Dia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. Meledaklah. Begitu kata-kata itu terucap, roh Jiamang yang sebelumnya terikat oleh 5 kekuatan kehidupan dan kematian mendadak melepaskan diri dari belenggunya. 2 aliran cahaya mengerikan meledak keluar darinya, menyatu ke dalam pilar besar Doki yang menjulang di langit. Suara ledakan menggema bertubi-tubi. Pilar Doki itu segera membesar secara drastis, lalu meledak dalam cahaya menyilaukan. Gelombang energi menghantam udara, menimbulkan badai pasir yang menggulung ke segala arah. Cahaya pelangi menembus langit, mengguncang formasi cahaya raksasa dan 5 bola energi yang menopangnya. Di udara tinggi, tubuh Qin Tian terguncang hebat, matanya menyipit tajam, lalu semburan darah segar keluar dari mulutnya. Keparat, dia menggeram marah. Namun di bawah sana, Seifu justru tertawa keras. Suaranya menggema. Qin Tian, tampaknya kita sama-sama menderita. Qin Tian menatap tajam ke arah lawannya. Giginya terkatup rapat menahan sakit. Formasi besar di bawah kakinya, formasi Raja Abadi tak tergoyahkan sudah mulai bergetar. Formasi itu merupakan inti kekuatannya, wadah segala teknik dan kekuatan yang ia miliki. Namun karena dorongan terakhirnya yang memaksa roh Jiamang terikat di dalamnya, ketika Seifu membalas menyerang formasi itu, dampaknya justru berbalik menghantam dirinya sendiri. Dengan wajah muram, Qin Tian mengumpat pelan, "Seifu, kau iblis tua!" Dia melangkah maju dengan amarah membara, bersiap melesat menembus udara untuk menuntaskan pertempuran. Namun, baru beberapa langkah diambilnya, sesuatu di hadapannya mulai bersinar. Beberapa titik cahaya berputar di udara, lalu perlahan membentuk sosok-sosok manusia. Mereka berdiri tegak dalam kabut energi. Tubuh mereka memancarkan tekanan kuat yang membuat udara seakan berhenti bergetar. Pemimpin di antara mereka bertubuh besar dengan kulit legam seperti batu giok hitam. Sorot matanya tajam, dan dari seluruh tubuhnya memancar aura buas seperti binatang kuno. Dialah Mobaer, pemimpin suku ular hitam, salah satu dari 9 suku utama Medusa. Ia adalah seorang dodi 3 putaran bintang 9. Kekuatan yang membuat langit pun bergetar. Di belakangnya berdiri beberapa dodi tingkat 8. Seluruhnya pemimpin dari suku-suku bawahan. Qin Tian menyipitkan mata, hatinya bergetar hebat. Jadi, para pemimpin dari 8 suku Medusa sudah berkumpul. Dia sadar, di antara 9 suku besar itu, hanya 3 yang memiliki dodi bintang 9 sejati. Dan kini 2 di antaranya sudah hadir di medan perang. Hanya suku Nudong yang belum tampak, namun kehadiran mereka sudah cukup untuk mengubah keseimbangan perang. Sementara di pihaknya, Qin Tian hanyalah satu-satunya dodi bintang 9 puncak. Rekannya yang lain paling tinggi hanya mencapai puncak dodi bintang 8. Lebih buruk lagi, 3 dodi bintang 9 lainnya dari pihaknya, Xuan Liwang, Yemo, dan Xuan Ming telah masuk ke dalam kuil Medusa dan belum kembali. Pertempuran ini tidak lagi seimbang. Ini adalah pertempuran menuju pembantaian sepihak. Di sisi lain, Xuanmo yang berdiri di antara pasukan Qin Tian memperhatikan dengan dahi berkerut. Fan Yu yang berdiri di sampingnya juga menatap khawatir. Keadaan tidak baik. 8 suku dan Seifu sendiri sudah cukup untuk menghancurkan kita. Jika kita tidak segera mundur, kita semua akan musnah di sini. Ketegangan meningkat tajam. Namun di antara kekacauan itu, tawa kasar kembali menggema. Sosok besar Raja Ular, pemimpin salah satu suku Medusa, menatap Mobaer dengan sinis sambil menangkis serangan dari Kingmu dan yang lain. "Mobaer, kalian datang begitu lambat. Apakah kalian tersesat di jalan?" Mobaer mendengus dingin, matanya menyipit. "Raja Ular, kami datang dari wilayah paling jauh dari kuil. Kau tahu betul jaraknya. Tapi kau, seorang dodi bintang 9, malah ditahan oleh sekelompok manusia bintang 8. Apakah itu kehormatan bagi suku ular raja?" Suara mereka bergema keras, membawa aura konfrontasi antar suku yang tajam. Raja Ular mengibaskan ekornya dengan marah. "Kau pikir para manusia ini mudah ditundukkan? Mereka adalah prajurit elit Legiun Pemangsa Naga dari Kekaisaran Xuanling. Jika bukan karena jumlah mereka, sudah sejak tadi aku menghabisinya." Sebelum pertengkaran mereka berlanjut, seorang perempuan melangkah ke depan. Dia adalah salah satu pemimpin suku Medusa, seorang dodi bintang 8 puncak. Sorot matanya dingin dan suaranya tegas.
Cukup, jangan bertengkar di hadapan musuh. Mari kita selesaikan ini. Mereka yang berani menodai tanah suci Medusa hanya akan menebusnya dengan kematian. Semua kepala suku mengangguk, kecuali Mobaer yang tiba-tiba memalingkan pandangan ke arah lain. Tatapannya terhenti pada sosok seorang perempuan berkulit putih dan bermata biru. King Hua, senyum samar muncul di bibirnya. King. Dalam sekejap, tubuh Mobaer menghilang dari tempatnya dan muncul di sisi perempuan itu. Namun King Huase menatapnya dengan dingin, sedikit terkejut oleh kedatangannya yang tiba-tiba. Mobaer, mengapa kau tidak membantu gurumu menghadapi musuh, malah kesini? Tanyanya dengan nada dingin. Mobaer tidak menjawab. Sorot matanya yang penuh semangat tiba-tiba memudar ketika dia menyadari sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan dengan jelas roh ular pendamping dalam tubuh King Huase telah lenyap dan fondasi kekuatannya telah rusak parah. Kekuatan yang dulunya mencapai puncak kini turun menjadi jauh di satu putaran 9 bintang saja. Wajah Mobaer berubah. Siapa yang berani melukaimu? Suara rendahnya bergetar, lalu menjadi teriakan marah. Siapa yang berani melakukan ini? King Huase menegur dengan nada tajam. Tenanglah. Suara Mobaer bergemuruh, penuh amarah dan kesedihan. Tenang, kau ingin aku tenang melihat perempuan yang kucintai dihancurkan seperti ini? King Huase menatapnya. Aku bukan perempuanmu, Mobaer. Namun Mobaer menatapnya tanpa goyah. Mungkin kau menolakku, tetapi bagiku hanya dirimu yang pantas berada di sisiku. King Huase mendengus keras, lalu membalikan tubuh dan terbang menjauh bersama King Yan tanpa sepatah kata lagi. Wajah Mobaer menegang, aura pembunuhan memancar dari seluruh tubuhnya, membumbung seperti badai hitam. Kalian manusia berani membuat perempuan ini menderita, maka hari ini kalian semua harus mati. Di udara, Sefu menatap pemandangan itu dengan senyum dingin di bibirnya. Kintian, sepertinya surga pun tidak berpihak padamu hari ini. Tubuhnya masih lemah, tetapi kekuatan mematikan belum sepenuhnya padam. Dia mengangkat tongkatnya tinggi, dan suara siulan ular menggema di udara gurun. Kintian menarik nafas panjang, lalu perlahan menurunkan tangan. Formasi Raja Abadi tak tergoyahkan di bawah kakinya, memudar dan lenyap. Sementara 5 bola energi kembali berputar mengelilingi tubuhnya, bersinar terang. Dia menatap ke arah musuh-musuhnya. Jika demikian, maka kita berperang. Nama Legiun pemangsa naga dari Kekaisaran Sualing tidak akan ternoda hari ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan